Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama di masa pandemi ini ya. Semoga selalu sehat bapak-bapak ibu semuanya. Saya senang sekali bapak-bapak ibu masih hadir. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi ya di sesi pertama ini. Nanti di akhir sesi boleh ditanyakan apabila ada suatu hal yang ingin ditanyakan tentang penyakit, boleh ditanyakan di akhir sesi. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Made, saya adalah dokter umum. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang peran ion negatif bagi kesehatan. Oke, mungkin saya izin screen sharing. Oke ya, ini ada PowerPoint-nya saya buatkan, manfaat ion negatif bagi kesehatan ya. Yang pertama mungkin banyak banget nih pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai ion negatif. Nah ini mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya rangkum ya. Jadi apa sih ion negatif, lalu bagaimana terbentuknya, dan di mana dapat ditemukan ion negatif, apa efek baiknya bagi tubuh, dan berapa kadar yang dapat diterima oleh manusia. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan sebisa mungkin akan kita jabarkan malam hari ini ya. Oke, nah jadi yang pertama apa sih itu ion negatif? Ion negatif merupakan sekumpulan atom oksigen yang mengandung sebuah elektron ekstra. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya. Jadi di sini ada ion. Nah, jadi di sini ada sebuah ion. Jadi dia ketika mengalami suatu peristiwa, contohnya saja ini UV light ya, UV light atau cahaya matahari, udara, gesekan antara satu dengan yang lainnya dari pohonan, ya. Nah, hal itu akan memicu terjadinya perpecahan dari sebuah molekul. Nah, jadi elektronnya itu terpecah sehingga terjadilah pelemparan antara elektron satu dengan elektron yang lainnya, menciptakan ion negatif, di mana elektronnya itu bermuatan ekstra, gitu ya. Dari proses salah satunya itu pancaran sinar matahari, lalu bisa juga air yang mengalir ya, karena proses yang alami. Nah, hal itu yang dapat memicu terjadinya peningkatan kadar ion negatif. Oke, selanjutnya bagaimana terbentuknya ion negatif? Nah, ini yang pertama bisa dijelaskan itu, jadi udara yang ada di lingkungan merupakan partikel gas bermuatan listrik. Jadi semua udara itu bermuatan listrik ya, walaupun muatan listriknya kecil. Selanjutnya, baik berupa ion negatif ataupun positif. Jadi memang terdapat ion negatif dan juga positif. Ion positif itu memang namanya positif ya, tapi dampaknya belum tentu positif. Cuma namanya saja yang positif. Nah, ion positif itu dampaknya kebanyakan itu tidak baik bagi kesehatan. Nah, yang berdampak baik bagi kesehatan adalah ion negatif. Nah, oleh karena itu kita bahas malam ini. Selanjutnya, terbentuk ion negatif itu oleh alam melalui kerjasama antara air, udara, sinar matahari, dan radiasi bumi. Nah, hal-hal ini yang nantinya akan membentuk suatu partikel ion negatif. Gitu. Jadi ini dari proses alami ya. Selain itu, ion negatif juga paling banyak ditemukan pada berbagai tempat alami. Nah, terutama di bagian daerah yang berdekatan dengan air ya, yang bergerak seperti sungai, laut, air terjun. Nah, tapi itu tempat-tempat yang kadar ion negatifnya tinggi. Sebenarnya ion negatif ada di mana saja, namun kadarnya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya bisa dilihat. Nah, ini adalah kadar ion negatif per 1 cc udara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya. Ini ada air terjun, ada pegunungan, ada hutan, lalu ada hamparan rumput. Nah, ini adalah tempat-tempat yang tinggi kandungan ion negatifnya. Nah, air terjun sendiri itu 95.000 sampai dengan 450.000 per 1 cc udara. Lalu pegunungan dan hutan itu kadarnya diperkirakan 50.000 sampai 100.000. Dan hamparan rumput yang luas ya, rumput hijau itu kandungannya 5.000 sampai 50.000 ion negatif. Nah, ini biasanya tempat-tempat yang membuat kita sejuk, tenang ya, menenangkan hati. Nah, berbeda dengan perkotaan, lalu perkantoran dan ruangan ber-AC. Seperti saya katakan sebelumnya, memang terdapat ion negatif di semua tempat, namun kadarnya berbeda ya. Perkotaan itu sendiri ada 100 sampai dengan 2.000, perkantoran itu 40 sampai dengan 100, bahkan ruangan ber-AC sendiri bisa sampai tidak ada. Gitu, karena
kaitannya dengan ion positif dan juga polusi udara. Jadi semakin banyak ion positif dan juga polusi udara, hal itu akan menurunkan kadar ion negatifnya. Jadi ketika ion negatifnya berkurang, nah hal itu juga akan membuat tubuh manusia mengalami beberapa gejala. Dari beberapa penelitian sendiri dinyatakan bahwa ketika di perkantoran ya, di perkotaan itu kan banyak polusi udara dan kandungan ion positifnya. Hal itu dapat menyebabkan orang-orang yang ada di kantor seperti mudah jenuh, ya bisa pusing, sakit kepala, bahkan bisa sampai mual muntah. Itu dikarenakan efek polusi udara dan juga ion positif yang ada di sekitar mereka. Itu. Nah, ini kadar ion negatif, ini per 1 cc udara juga. Jadi ya dari ini saya dapatkan dari Asian Medical Journal, menyatakan bahwa 1000 sampai 2000 itu kandungan ion negatif itu baik untuk kesehatan. Lalu 5000 sampai 50000 itu dapat meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Dan 100.000 sampai 500.000 itu membantu tubuh dalam proses penyembuhan sendiri. Jadi efeknya sangat baik ya. Ini saya kutip dari Asian Medical Journal. Dan semakin banyak kandungan ion negatifnya, efeknya juga akan semakin baik. Gitu. Jadi memang bahkan bisa sampai 500.000 di jurnal ini menyatakan bahwa manusia dapat menerima kandungan ion negatif. Seperti itu. Dan kandungan ini tuh bisa dicerna, bisa lewat mana saja ya. Bisa lewat kulit, bisa dihirup ya, bisa terpapar langsung juga bisa. Dan tidak ada masalah dalam hal itu. Nah, ini mungkin efek yang sering ditanyakan sama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada Zoom meeting. Biasanya efek-efeknya tergantung penyakitnya. Nah, ini kita akan bahas efek dari ion negatif secara luas ya. Yang pertama itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Jadi dapat meningkatkan sistem sel, NK namanya. Sel itu dapat membunuh kuman dan juga membunuh virus. Nah, sel itu yang nantinya bekerja untuk mempertahankan tubuh dari bakteri. Nah, oleh karena itu, ion negatif sendiri dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh dari meningkatnya sel-sel yang menghancurkan kuman dan juga bakteri. Nah, selanjutnya adalah ion negatif juga memperbaiki sirkulasi darah dan juga menguatkan sistem kerja jantung. Karena ion negatif ini tadi saya sebutkan masuk ke dalam kulit ya, masuk ke pori-pori, masuk ke dalam pembuluh darah, nanti diikat oleh pembuluh darah dan diikat oleh darah masuk ke bagian tubuh ya, beredar ke seluruh tubuh. Nah, ion negatif ini juga mampu untuk mengikat oksigen, sehingga kandungan oksigen dalam darah itu dalam jumlah yang tercukupi. Dan juga ketika sampai di jantung, oksigen tersebut bekerja dengan baik di pembuluh darah jantung. Karena untuk orang-orang yang mengalami sakit jantung sendiri itu diakibatkan karena jantungnya kekurangan yang namanya nutrisi atau oksigen, atau terdapat sumbatan di situ. Nah, oleh karena itu, ion negatif sendiri dapat memperbaiki sirkulasi darah dan juga meningkatkan kinerja jantung. Itu karena dia juga dapat meningkatkan aliran udara ke pembuluh darah di jantung ya, namanya arteri koroner. Selanjutnya itu dapat memperbaiki kualitas tidur. Nah, ini dari regulasi hormon serotonin. Serotonin sendiri itu adalah hormon yang kewaspadaan bisa juga, lalu panik ya. Tapi ketika kadar terlalu tinggi, nah itu yang sangat bahaya, bisa memicu sindrom serotonin. Nah, ketika hormonnya teratur ya, hormon serotonin diregulasi dengan baik, kadarnya rendah, orang tersebut akan lebih rileks ya, lebih tenang, dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Kenapa kualitas tidur? Karena kualitas tidur ini harus cukup. Jadi kualitas tidur ini membuktikan bahwa sel-sel kita itu beristirahat, dan ketika sel kita beristirahat saat tidur, disitulah tubuh kita meregenerasi. Jadi tubuh kita istirahat. Nah, ketika istirahat, dia terjadi regenerasi sel, sel kita berkembang dengan baik ya, tidak ada kematian sel, lebih banyak lagi. Nah, itu dibandingkan dengan orang yang tidak tidur dan suka begadang, nah itu biasanya sel-selnya lebih lelah, nah itu akan memicu berbagai macam penyakit. Tuh, jadi tidur ini tidak bisa diremehkan ya. Dan juga yang negatif sendiri mampu mengatasi, jadi membantu mengatasi masalah insomnia atau orang-orang yang kesulitan dalam memulai tidur, atau tidurnya terbangun-terbangun atau campuran. Nah, itu jadi bisa dibantu proses dari kualitas tidurnya ya, ditingkatkan. Selanjutnya adalah meredakan sakit yang berhubungan dengan alergi dan juga pernafasan. Nah, alergi dan pernafasan ini banyak sekali ya, contohnya seperti asma, lalu bisa juga bronkitis. Nah, jadi ketika asma itu kan dia mengalami alergi. Alergi itu disebabkan alergen. Alergen itu yang membuat dia sesak nafas, batuk-batuk, kemerahan nanti tangannya ya. Nah, itu bisa dikurangi kadarnya oleh ion negatif sehingga gejalanya juga berkurang. Selain itu, dari sistem pernafasan,
itu di bagian hidung ya, terutama di bagian hidung, di mukosa hidung atau di bagian hidung bagian dalam, itu dia dapat meregenerasi sel-sel di bagian hidung bagian dalam, sehingga terbentuklah imunitas juga, karena kan hidung juga itu ada rambut-rambutnya yang berfungsi untuk menyaring udara. Saringannya baik, polusi tidak masuk, ya bisa dibunuh juga kumannya di saat di hidung. Nah, itu juga bisa menurunkan efek dari infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya di bagian paru-paru, itu dia bisa meningkatkan sistem dari alveolinya. Jadi alveoli atau paru-paru bagian terkecilnya itu mengembang lebih baik, aliran udara juga lebih baik, lebih lancar, lalu bagian rambut-rambut di paru-paru juga lebih lancar ya, mengeluarkan cairan-cairan, otomatis paru menjadi lebih sehat lagi, seperti itu. Dan juga bisa mengurangi rasa nyeri nih, terutama nyeri kepala yang tadi saya sebutkan di perkantoran ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang di perkantoran itu mengalami nyeri kepala, dan ion negatif sendiri mampu untuk menurunkan kadar nyerinya itu karena dapat meregulasi hormon dan juga menurunkan zat-zat yang membuat rasa nyeri. Selain itu, dia juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan. Tadi kan saya sebutkan bahwa ion negatif itu mampu mengikat oksigen ya di pembuluh darah dan juga dibawa oleh keping darah dan juga sel-sel darah ke seluruh tubuh. Ketika dia oksigen di otak tercukupi, kewaspadaan lebih baik, lalu otak juga berfungsi ya sangat vital bagi tubuh kita karena pusat kesadaran, pusat kewaspadaan, pusat segala-galanya di otak. Nah, ketika otak kita tercukupi nutrisi dan oksigennya, maka kehidupan akan lebih baik lagi. Itu. Selanjutnya adalah menghilangkan kuman di udara serta partikel penyebab iritasi udara. Contohnya adalah TBC ya. Sebelumnya mungkin udah ada yang nonton. Jadi kuman TB itu dapat dihilangkan di udara. Nah, ketika kuman TB dihilangkan di udara, jadi kan dia bisa berterbangan tuh. Ion negatif dibantu oleh beberapa faktor lain ya, seperti cahaya matahari dan juga membuka ventilasi, itu dapat membantu menghancurkan kuman-kuman TB yang ada di udara. Dan juga efeknya tadi kan sebaik ya, bisa juga menghancurkan kuman-kuman yang ada di tubuh kita, seperti E. coli ya, lalu berbagai macam bakteri serta virus yang dapat dihancurkan, baik di tubuh maupun di luar. Serta mengurangi alergen dari udara. Alergen itu zat-zat yang memicu yang namanya alergi. Seperti polusi udara, ada juga orang-orang yang alergi debu kan. Nah, ketika debunya banyak, itu biasanya harus dibersihkan ya, dibantu dibersihkan, tapi ion negatif juga membantu untuk menstabilkan kadar ion positif dan juga negatif. Ketika ion positifnya terlalu banyak, hal itu yang bisa membuat orang tersebut rentan mengidap penyakit alergi, rentan mengidap penyakit saluran pernafasan. Jadi ion negatif sendiri mampu untuk menyimbangkan ion yang ada di sekitar orang-orang yang menggunakannya. Gitu. Karena harus seimbang antara ion positif dan juga negatif. Dan ion negatif sendiri dapat mengurangi stres serta kelelahan. Nah, ini fungsinya dari regulasi hormon serotonin tadi ya. Karena ketika hormonnya turun, orang tersebut lebih rileks, lebih tenang ya. Jadi tidak mudah gemetar. Nah, itu stres juga banyak gejalanya, bisa sampai mual muntah, sempoyongan, gemetar. Nah, itu bisa dikurangi efeknya. Apalagi kalau sudah terlalu parah, itu bisa dibantu oleh ion negatif dan juga pengobatan. Oke, tapi untuk dari beberapa penyakit di atas itu harus dikonsultasikan juga dengan dokternya apabila mengalami kelainan yang tidak membaik dengan ion negatif. Jadi kalau misalkan sudah memberat, segera hubungi dokter, konsultasikan, dan langsung diobati ya. Oke, apakah terdapat efek samping dari penggunaan ion negatif? Untuk sejauh ini tidak ada resiko yang terkait ya dengan paparan kepadatan ion negatif yang tinggi. Itu. Jadi memang walaupun ion negatifnya banyak, juga tidak ada masalah. Seperti contohnya di air terjun ya, itu banyak sekali, bisa sampai 450.000. Nah, itu tidak ada masalah untuk semakin banyak ion negatifnya. Itu. Jadi baik bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang telah menonton ya. Semoga bermanfaat, semoga terhindar dari penyakit, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Heri, selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.